Lalu dijelaskan fattaqwa bila wa'yin wal wa'yu bila taqwa kilahuma laysa bisyai'in yuqawimul mughriyat wa yaqifu fi tariqis syahawat. Maka ketakwaan tanpa kesadaran atau wa'i dan kesadaran tanpa ketakwaan, keduanya itu bukan sesuatu yang bisa menghardik tipuan atau rayuan yang mencegah ajakan hawa nafsu. Jadi apabila manusia dia tidak bertakwa dan manusia itu tidak peduli atau dia tidak sadar, maka manusia pasti terjerumus ke dalam hawa nafsu. Walaupun dia melakukan sholat, walaupun dia melakukan ibadah, walaupun dia berilmu, walaupun dia berakhlak mulia, akan tetapi dia apabila tidak bertakwa dan tidak peduli, maka dia akan terjerumus ke dalam ajakan hawa nafsu. Nah, falaqad ra'ayna al-katsira minal muttaqin yajhaluna anfusahum wa waqi'ahum wa yahsabuna al-hawa dina wal gharada imana wa yusawwiru lahum al-wahm aw abalisatul ins al-halalu haraman aw al-haramu halalan. Dan kami melihat banyak dari orang-orang yang bertakwa itu jahil terhadap diri mereka sendiri. Dan itu sudah menjadi fakta. Mereka menduga ajakan hawa nafsu itu sebagai agama. Serta kepentingan itu sebagai ibadah. Maka ini merupakan perangkap iblis. Karena iblis itu mempengaruhi atau menjelma supaya manusia menjadikan yang halal itu haram dan yang haram itu halal. Sesuai keterangan surat Al-Kahfi ayat 104, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini. Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Nah, maka inilah dua sesuatu yang penting bagi manusia. Sebagaimana yang telah dijelaskan, takwa dan al-wa'i. Manusia harus bertakwa dan manusia itu harus peduli. Arti bertakwa dia ini menjaga perintah-perintah Allah. Yang menjaga hukum-hukum Allah. Maka itu artinya takwa. Yang diperintahkan oleh Allah dia lakukan. Yang dilarang oleh Allah dia tinggalkan. Dari sisi yang lain, dia peduli. Setiap urusan dia kembali kepada syariat atau kembali kepada agama. Falaqad ra'ayna al-katsira minal muttaqina yajhaluna anfusahum wa waqi'ahum. Dan banyak orang-orang yang beragama itu tidak mengerti tentang dirinya dan dia tidak mengetahui tentang fakta kehidupan setiap harinya. Wahsabunal hawa dina. Sehingga mereka menjadikan hawa nafsu itu sebagai agama. Wal gharadu imana. Dan kepentingan itu sebagai iman. Wa yusawwaru lahum al-wahm. Sehingga kehidupannya itu selalu salah, selalu keliru. Mengapa seperti itu? Karena tidak ada kekuatan kontrol yang dinamakan takwa dan
al-wa'i. Sehingga mereka ini bisa menjadikan sesuatu yang halal itu diharamkan dan menjadikan sesuatu yang haram itu dihalalkan. Mereka ini sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 104, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Jadi salah semua, keliru semua. Mengapa? Karena mereka ketika itu tidak mengerti tentang masalah syariat dan tidak peduli kepada syariat. Sehingga yang halal itu menjadi haram, yang haram itu menjadi halal. Ammal ilmu wal aslu bila taqwa fahuma al-masdarul awwal li kulli radilatin wa fasadin fil arad. Adapun ilmu dan akal tanpa ketakwaan dan kesadaran, maka keduanya sebagai sumber utama dari perbuatan hina dan kejahatan di bumi. Ilmu dan akal tanpa didasari takwa, tanpa didasari wa'i, itu sebagai faktor utama manusia itu melakukan perbuatan kerusakan di bumi. Dan ini sudah menjadi realita. Para pakar, para ahli yang menemukan segala sesuatu berupa ilmu dan teknologi, apabila tidak bisa didasari dengan takwa dan wa'i, justru ini akan memberikan suatu kehinaan, akan memberikan suatu ancaman. Mereka membuat senjata, mereka membuat sesuatu yang dapat memusnahkan manusia, dan seterusnya. Wan natijatul hadmiyah lidzalika anna al-wa'i bila taqwa wal muttaqi bila wa'i kilahuma min masa'id asy-syaitani wa syabaikihi wa hadha al-akhir ahabbu ila qalbi iblisa wa a'la ladaihi maqaman. Kesimpulan bahwa kesadaran atau kepedulian yang tidak disertai ketakwaan, begitu juga ketakwaan yang tidak disertai kepedulian, maka keduanya itu merupakan perangkap syaitan. Mengapa? Karena iblis lebih senang dari keduanya. Takwa tanpa kepedulian atau kesadaran tanpa takwa, dua sesuatu ini paling disenangi oleh iblis. Dua sesuatu ini memiliki kedudukan yang mulia di sisi iblis. Apabila manusia dia tidak bertakwa, berarti dia tidak terikat dengan hukum. Apabila manusia tidak memiliki wa'i, kesadaran, maka juga manusia ketika itu dia semena-mena. Maka tentunya ini merupakan suatu ancaman. Dan itu yang diharapkan oleh kekuatan buruk atau yang diharapkan oleh iblis al-la'in. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillah.